Minasan, konnichiwa. Hajimemashite. Watashi no namae wa Putih Kaira desu. Watashi no namae wa Akira Rizukiya desu. Kyou wa kono video wa Shunri Gaku no Leadership toいう授業の課題のために作りました。担当の先生はポピ先生です。このビデオでは日本とブルネダルサラムの座敷を文化を比べていきます。それではどうぞご覧ください。Alright, but do not mistake its size for anything. It should be considered small but mighty. Brunei is an absolute monarchy, with the Sultan of Brunei serving as both the head of state and head of government. The country is known for its oil and gas reserves, which have made it one of the wealthiest nations in the world per capita. So, in Brunei, Malay is the official language, and the state religion is Islam, which most of the population follows. The country is pretty conservative and has a strong Islamic identity. The legal system is based on both Islamic law and English common law. Brunei is becoming a popular tourist destination thanks to its beautiful rainforests, gorgeous beaches, and the famous Omar Ali Saifuddin Mosque. Brunei has a unique economic system that is heavily reliant on its oil and gas industry. The country is the fourth largest producer of liquefied natural gas in the world and has substantial reserves of crude oil. As a result, Brunei has one of the highest standards of living in Asia, with Jadi kita mulai dari power distance, di mana Brunei Darussalam ini adalah negara dengan power distance yang nilainya itu tinggi sekali, bahkan mentok sampai di angka 100. Ini tuh gara-gara Brunei Darussalam sendiri adalah negara dengan sistem pemerintahan negara monarki absolut. Jadi kepala pemerintahannya mereka itu benar-benar secara absolut memerintah semuanya. Beda ya, kalau kita kan Indonesia itu negara republik, negara demokratis. Jadi di mana sistem atau pemerintahannya kita itu kan diambil dari suara rakyat. Tapi kalau Brunei Darussalam, kepala pemerintahan dia itu, mereka itu diambil dari garis keturunan sultan sebelumnya. Kenapa sultan? Karena Brunei itu adalah negara yang bentuknya kesultanan. Makanya dalam dunia kerja pun Brunei ini juga udah kebawa nih budayanya bahwa strata sosial atau kehidupan yang hierarkis atas bawah, terus kayak ada tangganya gitu. Mereka udah terbiasa dengan itu karena memang sistem dari negaranya juga udah kayak gitu. The Brunei government even provides financial assistance to newly married couples to help them start their lives together. This assistance includes incentives for marriage and first home subsidies for newlyweds as part of an effort to promote family and social welfare. Indeed, Brunei does not have official data or standard poverty figures like many other countries, and the government does not publicly release figures that define poverty levels. However, due to strong social welfare programs, Bruneian people generally enjoy a relatively high standard of living. Even so, the unemployment rate in Brunei ranges from 5% to 8% and can be considered high when compared to other wealthy countries, especially considering the small population of Brunei, which is only around 450,000 people. In fact, Brunei Darussalam has the highest youth unemployment rate in Southeast Asia at more than 20%. Many Bruneians prefer public sector. Kedua, itu ada individualism. Brunei ini angka individualismenya rendah sampai di poin 25. Jadi ini tuh gara-gara Brunei ternyata adalah negara kolektivis. Sama seperti negara Asia kebanyakan. Mereka kolektivis, mereka lebih senang untuk mengerjakan sesuatu, misal mau kerja, mau sekolah, mau kuliah, itu dengan orang-orang yang emang mereka kenal. Dan mereka itu mementingkan kepentingan keluarga atau kepentingan kelompok di atas segalanya. Jadi mereka kalau misal ada ketidaksepahaman dalam berpendapat, itu mereka bakal merasa nggak nyaman. Selanjutnya yang ketiga itu ada masculinity. Jadi Brunei ini 50-50, dibilang maskulin enggak, dibilang feminim juga enggak. Jadi mereka tuh kayak menghargai kerja sama, tapi mereka juga masih mengutamakan nilai kasih sayang karena Brunei ini kan negara dengan basis syariat Islam. Jadi semuanya itu berdasarkan syariat Islam. Dan dalam syariat Islam itu juga diajarkan tentang kasih sayang, saling tolong-menolong. Makanya sampailah budaya keislaman itu kepada dunia kerjanya mereka. Jadi 50-50 nih. Maskulinitasnya 50%, feminitasnya juga 50%. Yang keempat, ada uncertainty avoidance.
Dan ini tuh cukup rendah, sekitar 35. Dan itu gara-gara Brunei itu, orang Brunei, mereka tuh cenderung untuk lebih santai dalam perubahan. Mereka fleksibel dan ngerasa nggak apa-apa kalau misalnya di tengah jalan ternyata ada sesuatu yang berubah. Karena mereka ini kan negara yang memegang syariat Islam. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya tawakal. Nah, tawakal ini artinya adalah kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan setelah kita itu ngerasa kalau kita udah berusaha. Jadi kalau misal ada apa-apa tengah jalan, ya udah mereka tinggal ambil hikmahnya, ambil manfaatnya, dan mereka percaya ya udah itu yang terbaik buat mereka. Yang kelima, ada long term orientation. Jadi Brunei itu cenderung enggak terbuka nih dengan yang namanya inovasi. Mereka enggak terlalu terbuka dengan yang namanya eksperimen. Apalagi kalau eksperimen itu tuh dinilai melewati norma-norma lamanya mereka. Makanya orang Brunei ini enggak terlalu banyak memberikan inovasi, karena mereka tuh cenderung lebih nyaman dengan sesuatu yang mereka rasa itu lebih pasti. Yang keenam, yang terakhir ada indulgence. Brunei ini punya nilai yang sebenarnya cukup tinggi, yaitu 57. Jadi mereka ini masih, orang-orang Brunei ini masih punya kebebasan untuk bisa merasa bebas, untuk bisa merasa nggak dihakimi ya kalau misal mereka mau melakukan kesenangannya mereka. Beda sama Jepang yang nilai indulgence-nya rendah. Tapi kalau di Brunei, gak apa-apa selama kesenangannya itu nggak melawan syariat Islam, nggak melanggar norma-norma. Mereka sah-sah aja, kalau mau bebas gitu. Kalau mau meredakan stres ya udah silahkan. Jadi caranya mereka itu adalah dengan acara kumpul keluarga. Jadi walaupun mereka di negara religius gitu, yang banyak aturan-aturannya, tapi orang-orang Brunei juga nggak yang stres-stres banget gitu. Kayak tuntutan hidupnya juga nggak seberat Jepang. Dimensi budaya homestay negara Jepang. Yang pertama, power distance atau jarak kekuasaan. Karena masyarakat Jepang menerima bahwa kekuasaan tidak dibagi rata. Masyarakat Jepang menghormati hierarki dan senioritas, tetapi juga menghargai kerjasama dan konsensus. Orang Jepang tetap menghormati atasan, senior maupun struktur sosial, namun tidak sepenuhnya otoriter. Sistem pengambilan keputusan melibatkan banyak konsultasi sebelum disetujui oleh atasan. Kekaisaran orang Jepang berada pada range sedang 54. Contoh di perusahaan yaitu perusahaan Toyota. Toyota memakai sistem Rimiso. Ini adalah sistem pengambilan keputusan yang digunakan dalam perusahaan Jepang termasuk Toyota. Sistem ini melibatkan penyebaran memo atau dokumen pada berbagai tingkat karyawan dan manajemen untuk mendapatkan usulan dan persetujuan sebelum keputusan itu diambil. Sistem Rimiso ini bertujuan untuk mencapai konsensus dan memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan untuk memberikan masukan. Children everywhere. From the age of 6, when children enter elementary school, they learn how to walk home from school by themselves. You'll also see them running or riding around the neighborhood, meeting up with friends, like how I remember growing up in the 80s in Canada, or what my daughter and I see when watching Stranger Things. I mean the kids running around without adult supervision parts, not all the dangerous parts. Why haven't the kids been locked up for their own safety? Why do I keep on asking questions that would require a dedicated video to properly answer them? I'll just name a few aspects that relate to the design of neighborhoods. Yang kedua ada individualisme dan kolektivisme. Apakah masyarakat Jepang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok? Nah, orang Jepang ini menghargai kebersamaan dan keharmonisan, lebih suka kerja sama tim daripada menonjolkan diri sendiri. Kalau ada masalah, mereka lebih memilih diskusi bareng secara halus daripada konfrontasi. Makanya range individualis orang Jepang itu berada di 46, cenderung kolektivis. Contoh perusahaannya itu adalah perusahaan Sony. Nah, budaya di perusahaan Sony ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional Jepang seperti inovasi, kualitas, dan perbaikan berkelanjutan atau kaizen.
serta penekanan pada kerja tim dan rasa hormat. Di perusahaan Sony ini, kerjasama tim itu sangat penting daripada pencapaian individu. Karyawan sering beraktivitas bersama di luar jam kerja untuk mempererat hubungan tim. Bahkan bentuk pakaian seragam dan olahraga perusahaan pun seragam. Nah, yang ketiga ada masculinity versus femininity. Sejauh mana masyarakat Jepang itu menganut nilai-nilai maskulin dibanding dengan nilai-nilai feminin. Tingkat masculinity di negara Jepang itu berada pada rank 95, sangat maskulin. Masyarakat Jepang itu kompetitif, sangat menekankan pencapaian, status sosial, dan kesuksesan kerja. Sukses kerja itu dianggap sebagai pencapaian hidup. Banyak orang bekerja sampai larut malam, bahkan mengorbankan waktu pribadi. Contoh di perusahaan Honda. Di Honda, karyawan itu didorong untuk terus produktif dan disiplin. Promosi kerja itu bersifat kompetitif, dan kerja lembur dianggap hal yang biasa. Fenomena karosi atau kematian akibat kerja berlebihan itu muncul sebagai efek ekstrim dari budaya maskulin di Jepang. Nah, yang keempat ada uncertainty avoidance, adalah seberapa besar orang tidak nyaman dengan hal yang tidak pasti atau tidak jelas. Negara Jepang berada pada tingkat 92, yaitu sangat tinggi. Nah, orang Jepang ini suka dengan aturan yang jelas, rencana yang pasti, berpikir sebelum bertindak. Orang Jepang tidak nyaman dengan ketidakpastian. Mereka lebih suka prediktabilitas, perencanaan jangka panjang, aturan, dan struktur. Mereka juga menghindari konfrontasi dan lebih suka solusi yang terstruktur dan konsensual. Contohnya di perusahaan Mitsubishi. Perusahaan Mitsubishi ini menerapkan banyak aturan tertulis dan prosedur internal dalam pengambilan keputusan. Setiap proyek harus dianalisis secara menyeluruh untuk menghindari risiko. Semua proses cenderung sangat birokratis, namun tetap mendetail. Nah, yang kelima adalah long-term orientasi. Ini adalah sejauh mana masyarakat cenderung memiliki perspektif jangka panjang yang fokus pada persiapan untuk masa depan, atau lebih cenderung mempunyai perspektif jangka pendek yang lebih berorientasi untuk memuaskan kebutuhan saat ini. Nah, long-term orientasi negara Jepang berada pada skor 88, yaitu tinggi. Budaya orang Jepang berpikir jauh ke depan. Mereka menghargai penghematan, kesabaran, dan investasi jangka panjang. Prinsip Kaizen atau perbaikan terus-menerus itu sangat penting. Contoh di perusahaan Panasonic. Di perusahaan Panasonic ini menjalankan perencanaan bisnis jangka panjang dan investasi bertahap. Karyawan diberi pelatihan terus-menerus untuk peningkatan kompetensi dalam jangka panjang, fokus pada keberlanjutan dan nilai perusahaan lintas generasi. Nah, yang terakhir ada indulgence versus restraint. Sejauh mana masyarakat merasa bebas untuk menikmati hidup dan kesenangan. Jepang adalah negara restraint. Lingkar restraint berada pada skor 42. Masyarakatnya menahan diri dalam mengekspresikan emosi dan kesenangan. Ada banyak norma sosial yang mengatur perilaku, dan tekanan internal untuk mengikut standar moral sangat kuat. Hedonisme tidak terlalu ditoleransi. Contoh di budaya organisasi Hitachi. Di PT Hitachi bergerak di bidang industri termasuk manufaktur, komponen otomotif, solusi teknologi informasi khususnya ATM, dan solusi energi terbarukan. Budaya kerja di Hitachi sangat formal dan kaku. Karyawan tidak mudah mengungkapkan perasaan di tempat kerja. Aktivitas hiburan perusahaan tetap dilakukan, tetapi dalam koridor norma sosial yang kaku ada batasan kuat antara kehidupan pribadi dan profesional. Persamaan budaya kerja Jepang dan Brunei. Yang pertama, penekanan pada kerja tim. Baik di Jepang maupun Brunei, kerja tim sangat dihargai. Keputusan diambil secara bersama-sama dan rasa kebersamaan serta loyalitas kelompok kerja sangat dijunjung tinggi. Yang kedua, rasa hormat pada senioritas. Dalam kedua budaya kerja terhadap hierarki yang jelas dan rasa hormat terhadap atasan ataupun senior sangat penting. Budaya ini tercermin dalam cara berkomunikasi dan interaksi di tempat kerja. Yang ketiga, nilai-nilai kolektivis. Kedua negara memiliki budaya yang kuat dalam hal kolektivis. Kepentingan kelompok atau tim itu dianggap lebih penting daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, etos kerja. Kedua negara ini menekankan pentingnya disiplin, ketekunan, dan dedikasi dalam bekerja. Karyawan diharapkan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan mereka dan berusaha
berusaha untuk mencapai kesempurnaan dalam setiap tugas. Oke, jadi kalau jujur dari konflik sendiri, kami udah mencoba mencari dari Google Scholar, bahkan kami sampai nanya AI, tapi tetap gak ketemu jurnal atau berita apapun yang menyatakan secara eksplisit bahwa pernah ada terjadi konflik kerja antara Brunei dengan Jepang gara-gara perbedaan budaya kerja. Emang gak ada. Itu tuh bisa jadi karena konflik yang terjadi itu mungkin gak wah itu sampai akhirnya masuk dalam berita, atau kalaupun memang benar-benar ada gitu ya konflik antara Jepang sama Brunei, mungkin itu akan tetap jadi rahasia perusahaan aja dan nggak dipublikasikan dimanapun. Tapi kami mencoba untuk mencari lagi lebih dalam, apa sih budaya Jepang ini, kayak gimana sih sebenarnya budaya kerja di Jepang, gimana sih budaya kerja di Brunei. Dan akhirnya kami memutuskan untuk menjelaskan potensi konflik yang akan terjadi jika Brunei dan Jepang itu bekerja sama dengan budaya mereka yang lumayan berbeda. Jadi kami dapat dari jurnal yang berjudul Cultural Strategy in Edu Business Expansion. Jadi jurnal itu bilang bahwa budaya Jepang itu sangat menjunjung tinggi nilai kerja keras, disiplin, dan orientasi jangka panjang. Jadi kalau udah dijelasin ya sama Putih bahwa Jepang itu punya dimensi long term orientation dan masculinity yang tinggi. Dan jurnal ini tuh juga bilang bahwa budaya kerja Jepang yang seperti ini tuh bisa dilihat dari sistem manajemen mereka yang ketat. Terus juga ada satu jurnal lagi yang kami temukan, artikel yang kami temukan berjudul Expense in Japan, Urged to Help Managers. Dalam artikel ini bahkan bilang bahwa sesama orang Jepang aja tuh sebenarnya udah ngerasa tertekan udah ngerasa stres nih dengan tekanan kerja dengan budayanya mereka. Apalagi ini tuh secara spesifik tuh ngebahas tentang manajer, yang mana pekerja biasa aja udah ngerasa stres nih dengan tekanan kerja di Jepang dengan budaya mereka yang bener-bener gak ragu nih buat kerja sampai mati. Apalagi buat manajer yang mana posisinya lebih tinggi dan tanggung jawabnya juga lebih tinggi dari pekerja yang lain. Nah, kalau budaya Jepang yang seperti itu kemudian masuklah perusahaan mereka ke dalam lingkungan Brunei, yang mana kami baca dari satu jurnal, Cultural Values and its Influence on the Attainment of Leadership in Brunei, yang mana jurnal itu bilang bahwa Brunei itu lebih mengutamakan keharmonisan dan waktu untuk keluarga. Jadi mereka itu juga sebenarnya masih maskulin. Orang Brunei itu sebenarnya masih menghargai kerja keras, kedisiplinan, tapi mereka juga menjunjung tinggi nilai yang mereka anut untuk meluangkan waktu kepada keluarga. Jadi mereka ya nggak apa-apa kerja keras, tapi juga tetap harus dibarengi dengan waktu istirahat. Jadi ada work-life balance, dan life-nya mereka itu adalah keluarga, nilai-nilai keluarga, karena Brunei adalah negara yang kolektivis kan. Jadi mereka itu mengisi waktu mereka dengan berkumpul. Nah, kemudian dipertegas lagi dengan satu jurnal lagi yang kami temukan, yaitu Cultural Clash in Work Ethics dan Communication Style. Jadi jurnal itu ngebahas tentang style komunikasi, gaya komunikasi yang berbeda nih antara Jepang dengan Brunei. Kalau Jepang tuh dia terstruktur, kayak harus tep gitu, dan itu benar-benar ketat banget, tegas banget. Sementara Brunei itu sebenarnya sama, cuma ya lebih fleksibel gitu, enggak menekan Jepang. Untuk solusinya dapat dilakukan yang pertama, peningkatan pemahaman kepada karyawan di dua negara. Yang kedua, mendorong komunikasi terbuka. Yang ketiga, penyesuaian gaya kepemimpinan. Yang keempat, fleksibilitas dalam sistem kerja. Dan yang kelima, penguatan keterampilan komunikasi antar budaya. Dimensi paling tinggi yang dimiliki negara Jepang adalah masculinity dengan skor 95. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jepang sangat menjunjung tinggi nilai kerja keras, ambisi, dan pencapaian sebagai ukuran kesuksesan. Budaya ini terlihat dari kuatnya tekanan untuk berprestasi baik di sekolah maupun tempat kerja. Di sisi lain, Jepang memiliki skor indulgence yang rendah, yang menunjukkan bahwa masyarakatnya cenderung menahan diri dalam menikmati hidup, lebih mengutamakan kewajiban sosial dan pekerjaan daripada kesenangan pribadi.
Sementara itu, dimensi paling tinggi di negara Brunei Darussalam adalah power distance dengan skor mencapai 100. Ini mencerminkan bahwa masyarakat Brunei terbiasa dengan struktur sosial yang hierarki, di mana perbedaan kekuasaan dianggap hal yang wajar dan dihormati. Hal ini tidak terlepas dari bentuk negara Brunei sebagai kesultanan, di mana pemimpin dipandang sebagai figur yang dihormati dan berkuasa penuh. Di sisi lain, skor paling rendah Brunei terletak pada individualisme, karena masyarakatnya sangat kolektif, menjunjung tinggi nilai kebersamaan, keharmonisan, serta loyalitas terhadap keluarga dan komunitas. Jadi, Jepang dan Brunei ini menunjukkan karakter budaya yang sangat berbeda namun tetap kuat. Jepang menekankan pada pencapaian dan kedisiplinan individu dalam sistem yang terstruktur. Sementara Brunei menekankan pada ketaatan, keharmonisan sosial, dan rasa hormat terhadap otoritas. Baiklah, itu sajalah perbedaan yang dapat kita orang kongsikan antara budaya Jepang dengan Brunei Darussalam. Bila ada kekurangan kata, kita orang minta maaf ya. Terima kasih karena menonton. Dari perahu ke Pulau Pinang, udara segar, terasa nyaman. Ilmu dikongsi walau tak panjang, semoga bermanfaat dan jadi pedoman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.